Selamat siang bagi kita semua, salam sejahtera. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan yaitu dengan judul korelasi dan regresi. Dengan nama kelompok Delikas Tumorang dengan NIM 12201525, Fadila Ramadina 12201128, Rio Dewi Apriansyah 12201318. Pertama-tama kami ingin menjelaskan apa itu pengertian dari korelasi. Analisis korelasi berkaitan erat dengan regresi, tetapi secara konsep berbeda dengan analisis regresi. Analisis korelasi adalah mengukur suatu tingkat atau kekuatan hubungan linier atau dua variabel. Koefisien korelasi adalah mengukur kekuatan hubungan linier. Sebagai contoh, kita tertarik untuk menemukan korelasi antara merokok dan penyakit kanker berdasarkan penjelasan statistik dan matematika pada anak sekolah dan mahasiswa. Untuk mengetahui hubungan antara dua variabel, maka cukup untuk melihat nilai dari koefisien korelasi. Koefisien korelasi R merupakan indeks atau bilangan yang digunakan untuk mengukur keratan hubungan antara variabel. Rumus koefisien korelasi yaitu R sama dengan N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang Y sigma Y kuadrat, di mana X variabel independen, Y variabel independen, N banyaknya sampel. Contoh soal 1. Diketahui seberapa kuat hubungan antara besarnya pendapatan seseorang dengan pengeluaran konsumsi per bulan. Data 6 orang yang diwawancarai diperoleh data sebagai berikut. X pendapatan yaitu 800, 900, 700, 600, 700, 800 ribuan. Y konsumsi yaitu 300, 300, 200, 100, 200, 200 ribuan. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka disusun tabel bantu sebagai berikut, yaitu N1 X 800, Y 300, X kuadrat 640.000, Y kuadrat 90.000, XY 240.000, dan N2 yaitu 900, 300, 810, 90, 270, dan N3 700, 200, 490, Y kuadratnya 40.000, dan XY-nya 140, dan N4 600, 100, 360, 10.000, 60.000, dan N5-nya 700, 200, 490, 40, 140, dan N6-nya yaitu X-nya 600, 200, 640, 40.000, 160.000. Berdasarkan tabel bantuan tersebut, diperoleh nilai sigma X sama dengan 4.500, sigma Y 1.300, sigma X kuadrat 3.430.000, sigma Y kuadrat 310.000, sigma XY sama dengan 1.010.000, dan N sama dengan 6. Untuk menghitung koefisien korelasi, maka nilai-nilai tersebut dimasukkan dalam rumus koefisien korelasi sebagai berikut. R sama dengan 6 dikali 1.010.000 dikurang 4.500 dikali 1.300 per 6 dikali 3.430.000 dikurang 4.500 kuadrat, 6 dikali 310 dikurang 1.300 kuadrat sama dengan 6.060.000 dikurang 5.850.000 per 20 dikali 20.580 dikurang 20.250, 1.860.000 dikurang 1.690.000 sama dengan 210.000 rupiah per 330, 170.000. 210 per 574, 456
574 dikali 412. Jadi hasilnya 210.000 per 236.854,4 sama dengan 0,886621. Jadi diperoleh nilai koefisien korelasi R sebagai 0,886621 karena nilai positif dan mendekati 1, berarti hubungan konsumsi dan pendapatan kuat searah positif. Artinya peningkatan pendapatan seseorang akan diikuti dengan peningkatan pengeluaran konsumsi. Uji hipotesis hubungan atau ujian signifikan. Pengujian hipotesis hubungan digunakan uji statistik yang disebut uji T student. Parameter yang diuji yaitu korelasi dinotasikan dengan estimasi parameter. Uji kompetesis hubungan pada dasarnya adalah menguji signifikan koefisien korelasi. Apakah besar kecilnya hubungan diperoleh itu kebetulan saja atau memang ada hubungan yang sesungguhnya. Rumus uji T untuk uji hubungan adalah T sama dengan R kuadrat N dikurang 2 per 1 dikurang R kuadrat. Selain menguji uji T, pengujian hipotesis hubungan yang dapat digunakan kriteria nilai korelasi tabel R-tabel, yaitu dengan cara membandingkan nilai koefisien korelasi hitung dengan nilai R-tabel. Jika R hitung lebih besar dari R-tabel, maka hubungan antara variabel signifikan. Jika R hitung lebih kecil sama dengan R-tabel, maka hubungan antara tabel tidak signifikan. Pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan suatu variabel independen atau lebih. Metode ini juga digunakan untuk menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Analisis regresi termasuk beberapa variasi, yakni linear majemuk, dan non-linear. Model yang paling umum ialah linear dan linear majemuk. Sementara itu, non-linear biasanya dipakai untuk kelompok data yang lebih kompleks, karena hubungan antar variabel tidak sejalan. Analisis regresi dapat diaplikasikan ke berbagai disiplin, termasuk finansial, investasi, dan pemasaran. Rumus regresi yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X tambah sigma. Jika terdapat pasangan data X1, Y1, X1, Y1, X2, Y2, X2, Y2, dan XN dan YN, XN, YN, maka hubungan fungsional pasangan data tersebut dijelaskan pada model regresi linear sederhana seperti di atas, di mana parameter beta 0 intercept dan beta 1 slope adalah parameter-parameter yang tidak diketahui, sedangkan beta adalah error random yang mengikuti distribusi normal dengan sigma sama dengan 0 dan war sama dengan O2. Parameter B, O, dan B1. Parameter beta O dan beta 1 dapat diestimasi dengan B0 dan B1, sehingga estimasi garis regresi menjadi YI sama dengan BO tambah B1 XI, di mana BO dan BI dapat dihitung dari data sampel dengan rumus berikut. B1 N sigma N I sama dengan 1 YI XI dikurang sigma N I sama dengan 1 X1 dikali N sigma I1 Y1 dan per sigma N I sama dengan 1 X2I dikurang sigma N I sama dengan 1 YI kuadrat dan beta 0 sama dengan Y dikurang B1X. Contoh soal regresi linear sederhana. Seorang manajer ingin mengetahui hubungan antara tenaga penjualan melakukan penjualan dalam suatu jam XX dengan banyaknya produk yang berhasil terjual YY. Dari sampel sebanyak 5 orang tenaga penjual, diperoleh data lamanya dan banyaknya penjualan sebagai berikut. Buatlah model regresi hubungan lamanya melakukan penjualan dan banyaknya penjualan produk tersebut dan hitunglah koefisien determinasinya.
X1 5 4 3 2 4 2 3 YY 2 4 6 4 2. Jawaban untuk menyelesaikan soal tersebut, buatlah tabel kolom adalah XI, XI, YI, XI, dan XIY, XIYI terlebih dahulu. Dari tabel tersebut dapat diperoleh XI 1, 5, 4, 2, 3, 15, YI, 2, 4, 6, 4, 2, 18, YI atau 2XI2 yaitu 1, 25, 16, 4, 9, dan 55. YI dan YI yaitu 2, 20, 24, 8, 60, 60. Dan kita buat hasilnya 2 sigma N I sama dengan 1, XI sama dengan 15. Sigma N I sama dengan 1, YI sama dengan 18. Sigma N I sama dengan 1, X2I sama dengan 55. Sigma N I sama dengan 1, XIYI sama dengan 60. Selanjutnya hitung X, Y, dan beta 1, yaitu X sama dengan 1 per N sigma N I sama dengan 1, XI 1 per 5 sama dengan 5 dikali 15 sama dengan 3. Dan Y 1N sigma N I sama dengan 1, YI 1 per 5 dikali 18 3 menjadi 3,6. BI sama dengan sigma N I sama dengan 1, YI XI dikurang sigma N I sama dengan 1, XI dikali sigma N I sama dengan 1, YI per 2N sigma N I sama dengan 1, X2I dikurang sigma N I sama dengan 1, XI kuadrat menjadi 5 dikali 60 dikurang 15 dikali 18 per 5 dikali 55 dikurang 15 per kuadrat. Jadi hasilnya adalah 30 per 50. Selanjutnya dari nilai-nilai di atas, hitunglah beta 0, yaitu beta 0 sama dengan Y dikurang beta 1 X, yaitu 3,6 dikurang 0,6 dikali 3 yaitu 1,8. Dengan demikian model terbentuk adalah YI sama dengan 1,8 ditambah 0,6 XI. Untuk menghitung koefisien determinasi R kuadrat, buatlah tabel kolom yaitu YI dikurang dan YI dan YI sama dengan 2, 4, 6, 4, 2, 18 dan Y dikurang YI 3, 4, 2, 3, 4,2, 5,4, 3, 4,2, dan 18. Dan YI dikurang Y yaitu 1,44, 1,44, dan 0,36, 0,36, dan 0,0. Dan yang terakhir 3,6. Dan YI dikurang Y2 yaitu 2,56, 0,16, 5,76, 0,16, 2,56, 11,12. Dengan demikian SSR adalah sigma N I sama dengan 0, YI dikurang Y kuadrat sama dengan 3,6, SST sama dengan sigma N I sama dengan 0, YI dikurang Y kuadrat menjadi 11,2. Dengan begitu hasilnya R kuadrat sama dengan SSR per SST sama dengan 3,6 per 11,2 sama dengan 0,32. Regresi linier sederhana dengan R. Langkah pertama, input data X dan Y terlebih dahulu menjadi X C 1, 5, 4, 2, 3, Y C 2, 4, 6, 4, 2. Hitunglah regresi linier sederhana menggunakan IM yaitu RLS IM sama dengan IM yaitu Y dan X. Tampilan hasil regresi dengan perintah summary RLS. Terima kasih, sekian dan terima kasih.